ada hadiahnya juga nih. Ada 39. Udah ya, sepertinya udah 5 menit. Kita lanjutkan lagi ya. Bisa semuanya? Bisa ya. Ustaz lanjutkan lagi. Ustaz Cahya. Iya bisa. Oke. Bisa Ustaz. Kita mulai lagi ya Ustaz ya. Oke, ini udah mulai ada yang bertanya nih Ustaz. Di kolom chat ya. Satu, sudah ada yang bertanya. Silakan yang lainnya. Yang mau bertanya boleh chat. Nah, di kolom itu bisa ngetik ya. Bisa ketikkan di situ. Atau ada yang mau bertanya langsung bisa bereaksi dan beri angkat tangan ya. Di reaksi angkat tangan. Ada yang mau bertanya? Arkenzi atau siapa yang mau bertanya? Yang mau bertanya silahkan ini ya langsung berbicara aja, bisa Silakan. dihidupkan mic. Iya. Ini di chat kayaknya ada Ustadz. Oh, di chat ya, Sat? Oke, kita ke chat aja, Sat. Alia, ini juga ada pertanyaan siapa? Ada atas nama siapa nih ya? Nama bundanya ini ya. Oke, Ustadz, apa aja kegiatan bulan Ramadan di sekolah maksudnya mungkin Pak? Di sekolah. Kalau kegiatan ini ditanyainnya ke sekolah apa ke Ustadz ya? Sepertinya lebih ke sekolah ya, Sat ya. Ah, yang di bawahnya aja, Sat. Sepertinya lebih ke sekolah ya. Di bawahnya, Sat ya. Ustadz, Ya. kalau bulan puasa tidur terus itu batal nggak ya puasanya? Oh ya. Oh, jadi kayak Ya. Jadi salah satu yang membatalkan puasa itu adalah perkara yang membatalkan puasa itu yang pertama masuknya sesuatu ke dalam rongga yang ada di dalam tubuh kita secara sengaja. Kalau tidak sengaja ya tidak bakal ya. Adapun tidur itu tidak membatalkan puasa. Bahkan dikatakan naumus shaim ibadatun. Ya. Tidurnya orang yang berpuasa itu termasuk ibadah. Tetapi jangan meninggalkan perkara-perkara yang wajib seperti sholat, jangan sampai tertinggal disebabkan tidur. Bahkan tidur ini bisa juga meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Seperti mungkin kita kalau bangun, kita bisa membicarakan orang lain. Dengan tidur kita tidak bisa membicarakan orang lain. Dengan syarat tidak berlebihan tidurnya. Oke, mohon maaf bagi yang masih hidup mic-nya, silahkan dimatikan terlebih dahulu. Ada Ubay, boleh dimatiin dulu mic-nya.
Mungkin itu tadi jawabannya. Pertanyaan yang pertama. Oh ya Ustaz. Makasih. Jadi tidur itu nggak membatalkan Ustaz ya. Tidak membatalkan. Oke, Masya Allah. Lanjut, siapa nih yang mau bertanya lagi nih? Nadia, kamu bertanya? Oh, ada di kolom chat kita. Ya, nah, mic-nya Ustaz, dimatiin. saya pengen nanya. Ustaz izin bertanya. Ya, Oke, silakan, silakan. silakan. Dosa-dosa apa yang dapat mengurangi pahala puasa, Ustaz? Dosa ya. Ya. Dosa-dosa apa? Ya, semua dosa dapat mengurangi pahala puasa kita. Mau apa dosa yang besar ataupun dosa yang kecil. Maka di bulan puasa ini hindari kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, Ustaz. Lebih dosa yang sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu akan lebih besar lagi, akan menghapus segalanya. Dosa kecil saja bisa mempengaruhi kesempurnaan pahala puasa kita, apalagi dosa-dosa yang besar. Maka sebaiknya kita menghindari segala dosa yang berpotensi menghilangkan, menghapus pahala Ramadan kita. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama Arkenzi. Oke, ini Ustaz, Ada kita lagi? lanjut lagi, Ustaz. Ustaz, Ada pertanyaan bertanya. lagi nih. Oh, sebentar. Ada yang langsung nih. Silakan. Ustadz, kalau misalnya kita mandi sore, kita gosok gigi, batal nggak Ustadz? Mandi sore kemudian gosok gigi. Gosok gigi, area mulut ini bukan termasuk rongga. Rongga itu adalah tenggorokan. Jadi kalau kita kumur-kumur pun ketika wudhu itu tidak membatalkan asal tidak tertelan. Begitu juga gosok gigi. Tapi gosok gigi ini dimakruhkan ketika Ramadan setelah ba'da zawal, dikatakan dalam kitab itu. Ba'da zawal itu setelah zuhur. Karena apa? Karena puasa ini mempunyai bekasan ataupun mempunyai ciri-ciri ataupun mempunyai mempunyai bekasan lah ya. Contoh orang wudhu, bekasannya itu ada air di muka. Maka bekasan puasa itu adalah bau mulut. Hitungan bekasan puasa Ramadan adalah dimulai dari zuhur. Adapun dari pagi sampai sebelum zuhur itu bau mulutnya bukan bau mulut karena puasa, tetapi bau mulut karena setelah sahur kita tadi. Nah, maka bekasan puasa setelah zuhur tadi makruh untuk kita hilangkan, untuk kita sikat gigi. Nah, jadi hukumnya sikat gigi di waktu sore ataupun dari mulai ba'da zuhur sampai sebelum maghrib itu makruh, tapi tidak sampai membatalkan puasa kecuali tertelan. Mungkin itu jawabannya. Baik, kita lanjutkan lagi, Ustaz. Ini ada pertanyaan. Ya, sama-sama. Kalau cobain makanan yang dibuat buka itu batal apa enggak tadi? Oh, cobain ya. Cobain makanan. Saya pengen Ibu yang memasak. Ya, itu ibu-ibu yang memasak menyiapkan hidangan untuk keluarganya untuk berbuka puasa karena khawatir makanannya tidak pas rasanya, maka dicicip itu bukan ditelan tapi dirasakan di bibir. Nah, itu boleh ya, tidak makruh dan tidak membatalkan puasa, bahkan itu bisa dikatakan dianjurkan karena itu bisa membahagiakan orang yang berbuka puasa sebab rasanya lebih pas gitu. Mungkin kalau tidak dicicipi seperti itu makanannya jadi kurang pas. Maka mencicipi tadi asal tidak ditelan, hanya di lidah saja. Ingat, lidah dan mulut bukan termasuk rongga. Rongga itu hidung, dua lubang hidung, dua lubang telinga, rongga
tenggorokan di sini, kalau sudah sampai tenggorokan sini sudah tertelan baru dia batal, dan ubul dan dubur, tempat pipis dan BAB. Itulah rongga-rongga yang harus dijaga, jangan sampai sesuatu masuk. Nah, oke. Paham siapa yang bertanya tadi ya? Tapi nggak tahu nih namanya. Paham nggak jawabannya kira-kira? Kalau Kemnu tidak, barusan Ustaz, Kemnu yang nanya. Oke, no, iya, iya. Ustadz Cahya, lanjut lagi Ustadz. Ada satu lagi Ustadz Iya. dari Gani. Dia nanya katanya, Dan lebih utama saat bulan Ramadan itu, lebih utama murojaah atau kita baca Quran untuk menghatamkan Ustadz? untuk oke. Jadi Ramadan itu memang spesial ya, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Maka tilawah Al-Quran itu hukumnya apa? Membaca Al-Quran hukumnya apa? Hukumnya dianjurkan. Tetapi murojaah itu hukumnya wajib. Nah, maka kita pilih yang hukumnya wajib. Tetapi kalau bisa kita itu punya waktu di mana ada waktu ziyadah murojaah kalau di hari biasa, tetapi kalau di Ramadan ditambahi tilawah. Ya. Subuh ziyadah, ba'da asar murojaah, ba'da tarawih tilawah, seperti itu. Kalau bisa ya punya 3 waktu supaya kita bisa memanfaatkan Ramadan ini bukan hanya melaksanakan kewajiban tapi juga perkara-perkara yang dianjurkan. Mungkin itu Gani ya. Insya Allah maksimalkan. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Cahya sudah mau membersamai kita semua di acara Tarhib Ramadan. Untuk semuanya, kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu doa. Insya Allah doa ini kami mohon dan minta kepada Ustadz Cahya untuk memimpin doa. Baik ya. Sebelumnya Ustadz memohon maaf atas apa yang Ustadz sampaikan. Tentu saja kurangnya banyak, lebihnya dikit ya, karena banyak kekurangan nih. Ilmunya juga masih belum ada apa-apanya. Jadi sebelumnya mohon maaf, sebelum Ustadz tutup dengan doa. Baik, gimana ini ada satu pertanyaan lagi nih. Dilanjut atau langsung doa? Boleh, Ustadz. Coba satu lagi, Ustadz. Kayaknya Terakhir ya. bagus juga pertanyaannya. Terakhir. Apa tadi pertanyaannya? Kalau kita sedang berwudu saat berkumur-kumur, tapi airnya nggak sengaja tertelan. Nah, gimana itu Ustadz hukumnya? Jadi berkumur-kumur ketika wudhu itu dianjurkan, sunnah ya, bukan wajib, sunnah dianjurkan. Ketika kita wudhu di bulan Ramadan, itu wudhunya harus dengan hati-hati, sangat hati-hati, dan juga tidak berlebihan. Berlebihan mungkin kalau di bulan Ramadan berkumur-kumurnya sampai berlebihan ya, tapi kalau di Ramadan kita hanya sedikit saja untuk berkumur-kumurnya tidak berlebihan. Sudah berhati-hati dan tidak berlebihan dalam berkumur-kumur tertelan, maka itu tidak batal. Kalau sudah berhati-hati dan tidak berlebihan dalam kumur-kumurnya. Tapi kalau berlebihan dan tidak hati-hati ketika berkumur-kumurnya, maka batal puasanya. Ya. Itu dari siapa? Alia ya? Dega, Ustaz. Ya. Dari Dega. Oh, dari Dega. Oh, dari Dega. Oke, segala sesuatu yang tidak sengaja itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan atau tidak tahu ilmunya pun begitu.
belum tahu ya, maka tidak membatalkan. Seperti kita sholat tidak tahu kalau ini batal, setelah tahu maka tidak perlu diulangi karena tidak tahu ilmu. Baik, itu saja mungkin. Kita tutup dengan doa Ustaz ya. Iya, Ustaz. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربانا صغرا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان يا الله اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وارحم شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين